Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat sahabat LLC. Senang sekali berjumpa lagi malam ini, yang insya Allah kita dalam keadaan sehat, sukses, bahagia. Malam ini merupakan malam yang sangat indah, karena alhamdulillah telah hadir ya salah satu narasumber yang sudah sangat kita kenal, baik itu di Icon Talk maupun di LLC Talk, yaitu Mas Heri Susilo, yang malam ini akan berbagi, menurut saya topiknya sangat menarik ya. Kenapa dibilang sangat menarik? Karena ini persoalan keseharian kita, masalah kontrol dari yang namanya emosi marah. Dan beliau kasih judul dikuasai atau menguasai amarah. Dan alhamdulillah kenapa kita minta beliau mengangkat topik ini, karena judul ini juga merupakan karya tulis dari Mas Heri yang baru saja diterbitkan ya. Kalau menurut catatan kami ya diterbitkan bulan Mei bulan lalu. Makanya pas saya searching, Masya Allah, ini Mas Heri harus segera kita munculkan lagi nih, karena beliau ini alhamdulillah anak muda yang sangat produktif ya, baik dalam training, termasuk sekarang ini adalah menulis buku. Jadi kita bersyukur sekali berjumpa dengan anak muda yang sangat produktif, dan beliau sudah merasakan ya, bagaimana melakukan transformasi diri, dengan cara-cara yang sederhana, sehingga beliau pun juga akan berbagi kisah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, agar apa? Sesuai dengan visi misi dari LLC, yang perlu sedikit saya ingatkan, bahwa Life Learning Club ini merupakan satu wadah bagi kita untuk melakukan perubahan dengan terus belajar. Belajar apakah itu? Tentang ilmu kehidupan, yang tujuannya tidak lain agar apa? Kita sehat lahir batin, kita sukses dunia akhirat, dan insya Allah karena kita tergolong orang yang bertakwa, maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Dengan framework yang jelas dari LLC, dengan istilah 173. Dimulai dengan niat ya yang jelas, kemudian 7 langkah, dan tadi 3 sebagai outcome ataupun apa yang akan didapat, yaitu sehat, sukses, bahagia. Baik sahabat LLC, tanpa memperpanjang waktu, sebelum saya minta Mas Heri untuk segera menjelaskan apa isi buku beliau dan juga pengalaman beliau, serta cara-cara ya, kiat-kiat agar kita terhindar dari emosi marah menjadi amarah ya, sesuatu yang negatif. Walaupun emosi marah itu sendiri sebenarnya sah-sah saja dan bagus, tetapi apabila berlebihan dia akan menjadi masalah. Sedikit saya akan membacakan sekelumit tentang Mas Heri, karena tak kenal maka tak sayang ya. Nama lengkap beliau adalah Heri Susilo. Beliau kita kenal sebagai professional trainer, terapis, motivator ya, dan juga seorang penulis. Beliau ini kelahiran Karanganyar ya. Nanti masalah pengen tahu tahun dan bulannya silakan tanya sendiri ya. Siapa tahu mau kirim kue tart ya ketika beliau yaumil milad ya, berulang tahun. Beliau sendiri kalau kita lihat dari catatannya, beliau ini adalah trainer EFT, Emotional Freedom Technique, yang pertama di Jawa Tengah yang aktif ya. Sebagai trainer dalam pengembangan SDM di beberapa lembaga, khususnya di kota Solo dan sekitarnya. Beliau juga founder ya dari satu komunitas yang dikatakan pemuda hebat ya. Jadi ini adalah founder dari pemuda hebat. Kemudian fokus dari komunitas ini pada pendidikan dan lingkungan. Beliau juga alhamdulillah founder Yayasan Pangan Sehat Indonesia. Jadi malam ini sesuai dengan rencana kita, Mas Heri akan berbagi, berdialog, berbincang dengan kita dengan topik yang menurut saya sangat menarik,
yaitu dikuasai atau menguasai emosi. Demikian sambutan saya sebagai moderator Edi Iskandar dan juga sebagai pembina RLC. Untuk itu kita undang Mas Heri. Mas Heri, Assalamualaikum. Tolong dibuka suaranya, Mas. Baik, ini panggilannya Abang sama Mbak gitu ya, Pak ya? Iya, Abang sama Mbak. Kalau saya kan udah biasa panggil Mas Heri, jadi ya sudah nggak kagok lagi ya. Jadi awal aja tadi saya panggil Pak Oke, Hikmat, tapi setelah itu kita Abang, Mbak, Kakak, Adik. Jadi Pak Hikmat pun kita panggil Mas Hikmat. Ya, silakan Mas Heri. oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa Abang, Mas, Mbak, Adik semuanya dalam forum LLC Talk. Nah, pada malam hari ini saya diminta oleh Pak Edi dan juga tim untuk kemudian nanti sharing tentang buku saya yang ketiga. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya diizinkan untuk kemudian berkarya, senantiasa berkarya karena memang saya mentargetkan setahun itu satu buku. Dari tahun 2019, saya masih sangat ingat sekali saya launching buku pertama saya waktu acara apa ya saya IAC, lupa. IAC, Iya, ya. IAC yang di Jakarta. Saya diberi Ya. kesempatan Pak Edi untuk sharing di sana dan kemudian saya launching buku pertama saya. Dan alhamdulillah di tahun berikutnya lagi saat pandemi COVID berkecamuk di tahun 2020, saya juga launching buku saya yang kedua tentang public speaking with emotional freedom technique. Jadi buku pertama dan buku kedua ini EFT terapan karena kecintaan saya terhadap EFT karena Pak Edi mengajari saya. Karena saya mulai belajar EFT juga karena tak sengaja saja ketemu Pak Edi begitu kan. Dan kemudian alhamdulillahnya di tahun 2021 ini atas izin Allah pula saya diberi kesempatan lagi untuk menelurkan lagi buku dan karya berupa ini buku ketiga yang berjudul Dikuasai atau Menguasai Amarah. Nah, dari buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga ini ada perbedaan. Kalau buku pertama, biasanya kalau pembaca saya mengatakan ini agak sedikit berat, ngomongnya tentang depresi, begitu. Walaupun di dalam konteks buku itu saya menjelaskan tentang EFT, bagaimana prakteknya, bagaimana teorinya, seperti itu. Nah, kemudian di buku yang kedua, bahasanya sudah mulai sedikit, apa namanya, enak. Jadi lebih ringan, begitu. Katanya dengan public speaking, itu berisi kaitannya dengan pengalaman saya menjadi seorang public speaker, mulai dari orang yang mengalami fobia sosial, nggak berani bicara di depan umum, sampai kemudian sekarang berani bicara di hadapan ribuan orang. Dan itu saya tulis di dalam buku kedua saya tentang emotional, apa namanya, public speaking with emotional freedom technique. Nah, yang di buku ketiga ini yang cukup berbeda, Mas, Mbak, Adik semuanya. Buku ketiga ini saya sasarannya itu memang untuk anak muda. Jadi bahasa yang saya pakai di dalam buku ketiga ini juga bahasanya anak muda banget gitu. Jadi anak-anak kekinian yang suka baca kaitannya dengan buku-buku self improvement, pengembangan diri seperti itu. Karena saya lihat tren di toko buku itu buku-buku yang pengembangan diri yang untuk anak-anak muda nih yang paling banyak diminati begitu. Nah, makanya kemudian di tahun 2021 ini buku yang saya keluarkan adalah buku yang memang tujuan utamanya adalah untuk anak muda. Nah, walaupun untuk anak muda, tapi memang bukan hanya isinya tulisan saja, tapi saya mengajak di dalam buku ini para pembaca itu untuk melakukan aktivitas menulis. Jadi seperti workbook gitu ya, jadi buku kerja. Saya mengarahkan mereka, para pembaca ini untuk menggali masalah yang dihadapi, kemudian mengenali masalahnya, sampai kemudian masalah itu bisa menjadi bola emosi, kemudian dia menyadari value atau nilai di dalam hidupnya, sampai kemudian menerapkan tips-tips yang kemudian saya arahkan di dalam buku ini
Dan kemudian di endingnya adalah mereka benar-benar bisa memasuki zona kebahagiaan begitu. Jadi di dalam buku ini tuh buku coretan isinya. Seperti itu karena memang dari buku pertama, buku kedua dan buku ketiga itu mesti ciri khas saya itu ada coretannya. Jadi kalau buku pertama di bab terakhir itu ada satu bab yang memang khusus saya mengajak para pembaca itu untuk kemudian menulis apa yang mereka rasakan, apa perubahan apa yang kemudian mereka dapatkan termasuk di buku kedua dan buku ketiga itu lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan melakukan share screen, Mas, Mbak, dan juga rekan-rekan semuanya. Baik, seperti yang sudah dikatakan Pak Edi tadi bahwa judul pada malam hari ini adalah dikuasai dan menguasai amarah. Kita tahu bahwa amarah, marah itu adalah ya bagian dari kehidupan kita gitu karena memang itu sebenarnya anugerah yang Allah berikan. Jadi marah itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari manusia. Seperti dan itu pasti akan ada. Namun yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan kontrol diri terhadap amarah ini. Seperti itu. Apakah kemudian amarah yang menguasai kita atau justru kita yang menguasai amarah? Tentu kalau kita diminta untuk memilih, kita akan memilih menguasai amarah. Begitu juga dengan saya. Seperti itu. Nah, ini detail bukunya. Jadi buku ini bukan diterbitkan dari penerbit Anak Hebat Indonesia, namun di dalam buku tertulisnya adalah Psikologi Corner. Ini terbit tahun 2021 bulan Maret dan ISBN-nya juga sudah ada dan insya Allah ini sudah tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia insya Allah. Ini karena sudah Mei, April, Mei, Juni. Biasanya butuh waktu 2-3 bulan untuk ready di toko buku, di berbagai toko buku yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi judulnya adalah Dikuasai atau Menguasai Amarah, Kenali Masalah, Pahami Diri Sendiri, dan Lepaskan Beban Emosi. Nah, ini karena memang buku ini ditujukan untuk anak muda, maka isi-isinya, kemudian aktivitas-aktivitasnya itu memang lebih ke aktivitas-aktivitas anak muda. Seperti itu. Nah, ini saya mulai ada 5 bab itu di dalam buku ini. Di bab pertama dan juga di bab kedua ini sebenarnya kalau disederhanakan adalah perjalanan jiwa. Bahwa ketika kita mengalami gejolak amarah atau saat ini sedang berkecamuk atau ya berjibaku dengan amarah yang barangkali sulit dikendalikan, ini adalah bagian dari perjalanan jiwa. Di masa lalu bisa jadi ada situasi yang sangat berat gitu kan, yang tidak bisa kita hindari dan harus dilewati, sehingga kemudian perjalanan jiwa ini menjadikan perjalanan yang berat begitu. Dan di bab kedua itu mengenali masalah. Kalau saya boleh mengambil dari trainingnya Pak Edi yang EFT itu mengenali masalah itu seperti kita mengetahui pohon emosi. Jadi apa sih sebenarnya yang kita rasakan saat ini? Emosinya apa, kejadiannya apa, dan akar masalah atau belief-nya itu apa, dan itu harus kita ketahui, seperti itu. Jadi situasi yang sangat berat dan juga mengenali masalah ini di bagian perjalanan jiwa, karena memang saya mengajak para pembaca itu untuk melewati pos demi pos, begitu. Jadi pos pertama, ngapain aja, pos kedua, nanti time action-nya ngapain, seperti itu. Nah, di dalam pos perjalanan jiwa ini, sebenarnya saya mengajak para pembaca-pembaca saya itu untuk memunculkan self awareness, kesadaran diri, gitu kan. Kesadaran diri yang seperti apa? Kesadaran diri yang kemudian dia menyadari bahwa ketika dia marah, itu pasti akan ada sebabnya. Ketika dia marah, itu pasti ada dampaknya pula. Nah, ini kan bagian dari kesadaran. Seperti itu. Jadi ibarat mau melakukan sesuatu, namun tidak ada niat untuk melakukannya. Sehingga hanya akan menimbulkan keraguan yang besar di dalam hati dan pikiran. Nah,
Di dalam tahapan perjalanan jiwa ini sebenarnya selain kemudian self awareness, saya mengajak para pembaca itu untuk membangun niat dulu. Karena perubahan sekecil apapun, karena perubahan besar dimulai dari perubahan kecil, dan perubahan kecil itu ada ketika ada niat yang besar di dalam diri orang yang bersangkutan. Nah, inilah yang kemudian saya ajak di poin perjalanan jiwa ini. Nyatanya, membangun niat itu menjadi tonggak awal untuk mengalami atau memulai sebuah perubahan. Seperti itu. Jadi melihat diri secara utuh untuk menemukan blind spot gitu kan. Kalau kita pernah berkendara naik mobil atau naik motor di belakang mobil tangki Pertamina, itu biasanya kan ada tulisan blind spot gitu kan. Silahkan Anda minggir karena sopir tidak mengetahui posisi Anda begitu. Nah, di dalam perjalanan jiwa ini saya juga mengajak para pembaca untuk menemukan blind spotnya gitu kan. Apa sih sebenarnya titik buta yang selama ini tak pernah dia tahu? Karena kadang-kadang orang yang pemarah, yang dikuasai oleh amarah, kadang-kadang dia tidak tahu apa sebabnya dia kok hobinya marah. Ketika ada masalah hanya sepele tapi marahnya bisa bertele-tele gitu kan. Jadi sepele balasannya bertele-tele gitu kan. Kan ada ya orang yang seperti itu. Bahkan ada sesuatu hal yang sebenarnya niatnya hanya guyonan saja gitu kan. Tapi ditanggapi dengan amarah yang luar biasa dahsyatnya. Nah, di poin ini, di dalam perjalanan jiwa ini, saya mengajak nih para pembaca untuk menemukan dan ya mengenali masalahnya. Jadi dalam bahasanya anak sekarang itu adalah blind spot gitu. Dan ini juga saya mengambil dari bukunya Sheina Ali yang berjudul Self Love Workbook. Nah, ini juga menarik gitu loh. Jadi di poin ini juga saya mengajak para pembaca juga untuk mulai mencintai dirinya, menyadari dirinya gitu. Karena kalau dari apa yang dikatakan Sheina Ali ada 7 segmen dalam mencintai diri dan segmen yang pertama adalah self awareness. Ketika kita menyadari apa yang kita lakukan, mau marah kita sadar, mau sedih kita sadar. Endingnya kita akan ya tidak jadi marah gitu. Marah pun kalaupun marah itu tidak lama begitu. Karena kita langsung bisa menyadarinya seperti itu. Nah, kemudian mengenali masalah sebab penyebab amarah itu gitu kan. Ataukah amarah itu disebabkan karena luka batin di masa lalu? Nah, ini seringkali dari pengalaman saya menjadi seorang konselor begitu ya, karena saya membuka program telekonseling setelah dulu di training oleh Pak Edi terkait telekonseling COVID begitu, akhirnya kemudian dari itu saya terinspirasi untuk membuat program telekonseling yang biasanya dulu tuh harus ketemu, tapi dengan telekonseling itu bisa konseling tapi via phone, seperti itu. Nah, dari klien-klien saya yang mengikuti program profesional telekonseling yang mereka memang berbayar, walaupun ada yang juga gratis, rata-rata mereka masalah yang dihadapi sekarang itu kebanyakan dari luka batin masa kecilnya dia. Jadi masa kecil kalau dalam bahasanya anak muda itu masa kecil kurang bahagia gitu. Jadi pola asuh yang kurang tepat, pola asuhnya negatif, ditambah lagi lingkungan yang kurang support. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian terakumulasi dan ketika dewasa dan rata-rata pula ini dari pengamatan saya usia 19 sampai 25 tahun ini adalah usia-usia gejolak emosi. Nah, makanya kenapa buku ini saya tujukan untuk usia ini, usia 19 sampai kurang lebih 25 tahun di mana mereka seringkali mengalami gejolak emosi, begitu. Jadi, kalau sudah mengenali masalahnya, yang bisa jadi kebanyakan disebabkan karena pola asuh, itu artinya terhadap orang tua ataupun terhadap orang lain selain orang tua, maka solusi yang saya arahkan, yang saya ajak mereka, karena juga menulis siapa sih orang yang kemudian menyebabkan mereka tidak nyaman, gitu. Maka memaafkan dengan sepenuh hati itu terbukti ampuh untuk melepaskan rasa sakit hati yang menguasai diri Anda. Maka memaafkan itu adalah salah satu solusi yang sebenarnya sangat mudah. Ketika kita marah, memaafkan
itu rasanya menjadi lebih tenang bagi yang ikhlas melakukannya. Namun banyak di antara kita juga yang kesulitan untuk memaafkan karena apa? Dikuasai oleh pikiran negatif atau negatif thinking yang ada di dalam pikirannya. Seperti itu. Yang dampaknya ya tentu saja kita tahu bahwa pikiran itu adalah kekuatan. Ketika pikirannya itu dikuasai oleh kekuatan negatif, maka kekuatannya ya berubah menjadi kekuatan negatif begitu. Jadinya endingnya malah nggak mau memaafkan. Seperti itu. Nah, ini kalau ngomong di bab 1 dan juga bab 2. Nah, dari perjalanan jiwa itu tadi untuk bagaimana membangun niat dan kemudian menemukan sumber akar masalah ataupun blind spot yang selama ini menyebabkan kemarahan, maka di bab selanjutnya adalah kaitannya dengan bagaimana sadar bahwa emosi itu mempengaruhi jiwa. Kalau kita sudah memiliki self awareness, tentu kita juga akan melakukan self exploration gitu, mengeksplorasi diri. Kemudian ada self kindness, jadi bersahabat dengan diri. Ini kalau kita ngomong tentang self love ya. Jadi ada self care dan macam-macam. Karena selanjutnya pasti kita akan tahu bahwa emosi yang kita munculkan itu akan mempengaruhi kondisi jiwa kita dan fisik kita. Kalau di dalam bukunya apa namanya? Siapa? Saya lupa namanya. Adi Gunawan, Adi W Gunawan di dalam bukunya yang berjudul saya sedikit dilupakan begitu. Itu dia menggambarkan bahwa kondisi manusia itu seperti tungku yang kemudian ada api dan di dalamnya ada air, kemudian ditutup rapat begitu. Nah, api ini ibarat seperti emosi amarah yang terus berkecamuk dan air itu adalah diri kita. Kemudian jiwa kita begitu ya. Kemudian apa namanya? Wadah tadi gitu. Itu adalah seperti fisik kita. Dan kemudian wadah itu ditutup. Ketika api itu selalu membara terus dan tidak bisa diluapkan, tidak bisa dilampiaskan, tidak bisa dikeluarkan energinya, maka yang terjadi adalah tungku tadi atau wadah tadi akan retak dan bisa saja pecah dan meledak. Gitu. Nah, ini adalah analoginya. Dan ini juga kemudian saya bawa di dalam buku saya yang ketiga ini, walaupun analogi itu tidak saya ceritakan. Begitu. Ini hanya saya ceritakan di sini karena memang saya menggambarkan bahwa emosi itu akan mempengaruhi kondisi jiwa. Nah, kesadaran ini muncul ketika mereka, para pembaca ini, sudah melewati tahap yang pertama, tahap perjalanan jiwa. Menyadari, oh ternyata selama ini saya memakai jas kemarahan yang kemana-mana saya selalu bawa, selalu saya munculkan, tapi saya tidak kuasa untuk melepas jas ini. Nah, di bab berikutnya, ketika self awareness itu sudah muncul, kesadaran itu sudah muncul, maka kemudian kita akan mulai berpikir, oh, ternyata pikiran ini adalah kekuatan. Kalau pikiran ini kekuatan, maka saya akan mencoba untuk melakukan treatment terhadap pikiran saya dengan berpikir positif, kemudian melakukan seperti meditasi, afirmasi pagi, ataupun teknik EFT, hipnoterapi. Nah, ini adalah beberapa teknik yang kemudian bisa dicoba untuk kemudian ya menenangkan jiwa. Seperti itu. Nah, kita lihat, kita tahu, dan ini juga saya tulis di dalam buku saya gitu kan. Jadi semua itu kan tergantung bagaimana kemudian sebenarnya kita merespon. Dan ini juga sudah berkali-kali Pak Edi ungkapkan juga gitu loh. Bahwa kejadian rumusnya itu kan E plus L sama dengan O begitu kan. Kejadian itu adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi kehendak Allah gitu. Artinya itu kita tidak bisa sepenuhnya menguasai kejadian begitu. Jadi event itu ya sudah, itu memang akan terjadi. Misal ada orang yang menyakiti kita. Kita lahir dari keluarga yang broken, orang tua kita bercerai barangkali. Itu memang sudah jadi kodarnya Allah seperti itu. Namun yang membedakan adalah respon Mas Mbak dan juga kakak adik semuanya.
Sehingga ketika responnya ini beda, maka outcome-nya pun juga beda. Kalau kita hanya reaksi aja, misal ketika ada kejadian kita dihina, kemudian kita reaktif gitu kan, langsung automatically gitu, marah. Gitu. Outcome-nya hasilnya ya akhirnya persahabatan akan putus, kemudian akan timbul rasa tidak nyaman, komunikasi juga tidak berjalan dengan sangat baik, seperti itu. Nah, ini artinya ada program di dalam otak bawah sadar kita yang men-setting bahwa ketika ada kejadian seperti itu, otomatis itu malah harus dikeluarkan. Nah, di dalam bab ini saya mengajak para pembaca untuk bagaimana kemudian yang tadinya reaktif menjadi proaktif. Seperti itu. Reaktif menjadi proaktif. Ini bukan perkara yang mudah bagi mereka yang masih berjibaku untuk lepas dari amarah, Mas, Mbak, dan juga kakak adik semuanya. Jadi kalau proaktif itu artinya kita merespon itu dengan melakukan pengambilan keputusan. Sudah dilakukan dengan penuh sadar. Oh, ternyata kalau aku melakukan ini dampaknya kurang baik. Kalau aku melakukan ini bisa saja nanti dampaknya bla 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 bla. Nah, ini artinya kita sudah menggunakan kemampuan berpikir kita. Kalau apa namanya? Dalam bahasa yang materi yang sudah dijelaskan Pak Edi yang saya masih sangat ingat sekali dalam learning faster gitu kan. Itu kan ada higher order thinking skill. Nah, di dalam higher order thinking skill ini itu ada namanya critical thinking dan juga creative thinking. Nah, kalau kita tuh memiliki kemampuan critical thinking, ya bisa menganalisa, kemudian mengevaluasi dan macam-macam. Nah, akhirnya yang terjadi adalah outcome yang dihasilkan juga akan menjadi positif gitu. Nah, ini artinya kejadian itu boleh saja terjadi apapun kejadiannya. Namun yang membedakan adalah bagaimana kemudian responnya, reaktif atau proaktif. Kalau proaktif ya kita akan mengambil sebuah keputusan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya tentu juga akan insya Allah atas izin Allah juga positif. Maka perbaiki responnya dengan apa? Tingkatkan level motivasinya gitu kan. Level of motivation-nya harus ditingkatkan. Ditambah lagi, tingkatkan level penerimaan diri. Dengan penerimaan diri yang tinggi, makanya dengan teknik emotional freedom technique, oleh Pak Edi kita selalu diajarkan pengakuan, kemudian kita menerima. Ya Allah, walaupun saya merasa bla 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 bla, pengakuannya. Tapi kemudian saya mencoba ikhlas ya Allah, saya mencoba menerima, saya mencoba fokus pada solusi. Karena nyatanya ketika kita melakukan peningkatan level penerimaan diri ini juga akan mempengaruhi respon kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah level percaya diri. Nah, percaya diri ini perlu untuk kita gunakan dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang kita itu tidak kuasa untuk ya mempercayakan diri kita untuk mengambil keputusan yang lebih positif. Maka tingkatkan level percaya diri itu menjadi salah satu cara untuk memperbaiki respon. Sama tingkatkan kapasitas diri dalam pengambilan diri. Seperti apa contohnya? Ya banyak belajar. Kalau saya mengambil dari 7 segmen self-love seperti yang diungkapkan Sheena Ali PhD ini, itu di poin ketujuh adalah self-growth. Jadi, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, meningkatkan kapasitas kita dengan membaca, belajar dari video, ataupun belajar langsung, belajar dari pengalaman sendiri ataupun orang lain, dan belajar dari berbagai macam aspek. Dan ini semua, Mas Mbak, saya wujudkan dalam buku yang banyak kolom-kolom yang bisa diisi seperti itu. Maka ya arahnya sebenarnya jangan sampai kita tergelincir oleh pikiran kita gitu kan. Kalau tergelincir oleh pikiran kita, itu kita membiarkan bahwa pikiran kita itu dipenuhi oleh pikiran negatif. Nah, ini saya jadi ingat dengan bukunya Dr. Ibrahim El-Fiqi, seorang motivator muslim terkemuka di dunia begitu di dalam bukunya Terapi Berpikir Positif begitu. Karena memang nyatanya pikiran ini itu akan membawa kita kemanapun sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itulah yang akan benar-benar kita rasakan. Ketika kita merasa ragu, maka ya keraguan itu yang akan muncul.
Ketika kita memunculkan amarah, maka ya amarah itu yang akan selalu menemani kita, begitu. Jadi pikiran Anda mampu membuat Anda bangkit dan juga sebaliknya. Pikiran Anda sungguh akan membuat Anda hancur dan lumpuh karena hal negatif yang Mbak masukkan terus-menerus. Nah, ini yang kenapa kemudian menyebabkan seseorang itu memiliki kebiasaan atau ya kebiasaan amarah ya. Karena ya dia terus-menerus memasukkan ini dan bisa saja dimasukkan oleh orang tuanya, dimasukkan oleh orang-orang di sekitarnya, di sekolahnya, di kampusnya, misalnya nih. Sejak kecil, dia dididik oleh orang tua yang cukup temperamen. Ditambah lagi nada suaranya sangat tinggi. Dan itu dilakukan, dia rasakan, dimasukkan orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya setiap hari. Ya tentu saja, program itulah yang kemudian akan terekam di otak bawah sadar anak tersebut. Ketika dewasa, di usia 19 sampai kemudian 25 tahun, inilah kemudian gejolak utamanya. Seperti itu. Nah, perubahan itu sulit, Bapak Ibu. Oh, Mas, Mbak, dan kakak adik semuanya. Perubahan itu sulit. Apa buktinya? Kita lihat. Pertama, melepaskan kebiasaan negatif itu berarti mengubah status. Benar enggak sih? Kalau orang pemarah kemudian tiba-tiba dia menjadi orang baik, begitu. Dia mencoba baik, pasti orang di sekelilingnya akan aneh gitu. Tumben gitu. Nah, itu ini menjadikan apa ya, niat baiknya bisa saja akan menjadi runtuh dan ini juga saya bahas di dalam buku saya. Begitu. Kemudian melepaskan kebiasaan negatif yang ada berarti Mas Mbak semuanya berjalan melawan dengan kebiasaan tersebut. Karena biasanya marah, kebiasaannya itu terlalu apa ya reaktif begitu. Kemudian ketika Mas Mbak semua mencoba untuk bersabar, ini artinya melawan arus dong. Yang tadinya arusnya ke kanan, Mas Mbak semuanya ke kiri gitu kan. Akhirnya apa? Ya terjadi benturan, akan menjadi sesuatu hal yang sulit ketika kemudian tidak melakukan penerimaan diri, pengakuan diri, motivasinya ditingkatin, self love-nya juga ditingkatin, kepercayaan diri sama kapasitasnya. Nah, bukti yang ketiga adalah melepaskan kebiasaan negatif itu butuh keberanian. Maka kenapa kita perlu rasa percaya diri untuk mengambil keputusan. Itu semua sebenarnya untuk kebaikan diri kita. Dan itu ada dalam buku saya. Jadi Anda akan dibawa ke apa ya alam yang berbeda untuk mencatat, menulis tentang diri Anda. Saya ajak Mas Mbak untuk kemudian memikirkan seperti itu. Ya, memikirkan tentang diri Mas Mbak semuanya. Nah, bagaimana kemudian mengelola emosi di dalam buku saya itu saya bagi menjadi 4 tahap seperti itu. Jadi 4 tahap ini yang kemudian saya bagi-bagi ya, apa saja sih 4 tahap itu gitu kan. Jadi tahapan yang pertama untuk mengelola emosi ya mengevaluasi diri dari berbagai sisi kehidupan kita. Begitu. Ini tuh ada di dalam buku saya. Oh ya, sebelum masuk dalam proses bagaimana mengelola emosi, emosi khususnya adalah amarah, itu di dalam bab bola salju emosi, itu saya mengajak pembaca itu untuk mengenali emosinya gitu. Jadi saya di sana ada form yang harus ditulis, ada tugas yang harus dibaca, kemudian dia harus menulis skornya. Saya bacakan misalnya ya. Jadi ini untuk mengecek seberapa sih level kemarahannya seperti itu. Tapi memang harus dilakukan secara jujur. Saya pernah ketika sesi online, jadi ada satu peserta yang kemudian saya cek karena kita membahas tentang buku saya ini begitu tentang amarah berapa level amarahnya begitu ternyata setelah saya cek amarahnya ini adalah di level yang sangat tinggi gitu loh jadi masuknya dalam level pemarah sejati karena angkanya 86 sampai 100. Salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu sebelum saya bacakan jadi indikatornya ini sebenarnya saya ambil dari Novaco Angel Skill. Jadi ini ada skalanya, jadi 0 sampai 4. Jadi nanti saya ajak para pembaca itu untuk mengisi ada satu pernyataan di sana. Kemudian tugas pembaca adalah menulis 0 sampai 4 gitu kan. 0 itu berarti memang tidak merasakan apapun, biasa saja. 1 itu sedikit jengkel, 2 agak kesal,
3 cukup marah, dan 4 sangat marah sekali. Nah, ini bisa dicoba juga. Jadi untuk mengetahui apakah Anda itu pemarah sejati atau Anda itu adalah orang yang ya mudah bereaksi dengan cara marah atau orang yang penuh kedamaian gitu. Jadi anteng, tenang, responnya dikendalikan dengan sangat baik. Saya bacakan salah satu contohnya, poin 1 atau 2 saja begitu. Dan nanti saya minta untuk keaktifan Mas Mbak semuanya di dalam kolom chat ya, silahkan. Skalanya berapa? Saya ingin nyoba 2 atau 3 pernyataan saja. Saya ulang lagi ya. Kalau angka 0 itu adalah di mana Mas Mbak semua merasa tidak ada gangguan sekali, tidak ingin marah, ya biasa saja begitu. Kemudian 1 itu sedikit sedikit jengkel, kesel gitu. Kemudian 2 agak jengkel, ya lumayan jengkel. Kemudian ketiga itu cukup marah. Jadi kalau tadi kesel, jengkel, terganggu, ini 3 itu cukup marah. Dan 4 itu sangat marah. Ini nanti saya minta Mas Mbak semuanya untuk tulis di kolom komentar, Mas Mbak semuanya. Ini yang pertama. Anda baru saja membeli suatu alat secara online. Setelah Mas Mbak buka dan mau digunakan, ternyata alat tersebut, ini alat elektronik ya, dan harganya cukup mahal, ternyata tidak berfungsi sesuai harapan. Ditambah lagi, pedagangnya tidak mau merespon apa yang Anda keluhkan. Oke, coba. Silahkan Mas Mbak semuanya tulis skala berapa itu. Merasa sedikit terganggu, sedikit jengkel, sedikit kesal, agak kesal, atau cukup marah, atau sangat marah. Begitu. 0, 1, 2, 3, 4. Tuliskan di kolom chat. Oke. Itu di poin yang pertama. Kita cek aja ya, kita nyoba aja. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tukang reparasi minta uang lebih ataupun tukang PLN datang ke rumah Mas Mbak semuanya, kemudian meminta biaya tambahan di luar biaya standar seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh, salah satu dari ada 25 pernyataan ya. Ada 25 pernyataan yang kemudian harus diisi angkanya 0 sampai 4 dan nanti saya mengajak kemudian pembaca itu untuk menjumlah semuanya angkanya dari pernyataan 1 sampai 25 dan ketika kemudian angkanya di atas yang sudah cukup mengganggu itu adalah di atas 76 sampai 85 itu Anda sering bereaksi dengan cara marah. Ini sudah mulai artinya ada gangguan dalam diri kita dalam proses pengendalian amarah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengelola emosinya? Begitu, nggak usah saya lanjutkan semua ya karena ada 25. Ada banyak banget. Nanti bagi Anda yang mau mencoba, silahkan Anda bisa beli buku saya ini, bisa ke toko buku terdekat di kota Anda, ataupun secara online, ataupun kalau mau langsung beli di saya, silahkan. Tidak apa-apa, nanti di sesi akhir juga akan saya berikan nomor WhatsApp saya, seperti itu. Nah, sekarang kita membahas bagaimana mengelola emosi, begitu yang kemudian saya jelaskan di dalam buku saya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah mengevaluasi diri dari berbagai sisi kehidupan. Nyatanya ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting untuk kita. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan pengelolaan terhadap emosi kita jika kita tidak mampu mengevaluasi diri, gitu kan? Jadi evaluasinya dari segala aspek begitu. Ini masuk di dalam halaman 137. Jadi tahapan pertama yang harus dilakukan ini selain kemudian mengevaluasi diri ya. Jadi dari segala aspek fisik, kemudian emosi dan yang lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah investasi waktu. Begitu. Nah, investasi waktu ini untuk upgrade kapasitas. Jadi kalau dalam buku saya itu saya mengajak para pembaca saya itu dalam kolom action time, jadi waktu untuk action itu susun dan tulislah apa yang menjadi visi Mas Mbak selama ini. Nah,
Karena kalau kita itu visi misinya jelas, tentu juga kita akan mencoba memaksimalkan waktu yang kita jalani. Nah, itu nanti menulis semuanya. Ada sebutkan 10 kebiasaan juga yang jelek gitu. Karena ngomong tentang kebiasaan jelek ini juga ngomong tentang waktu gitu. Karena kita secara tidak langsung menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang jelek seperti itu. Dan nah, dari ini tadi kan tahapan yang kedua nih. Jadi investasi waktu untuk upgrade kapasitas diri. Nah, yang kemudian ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah mengevaluasi diri. Kalau mengevaluasi diri ini sebenarnya ada banyak hal juga, termasuk ngomong tentang gen juga gitu. Jadi saya bahas tentang gen, kemudian sikap dan kepercayaan pada orang-orang tertentu yang menonjol gitu. Jadi semua dievaluasi termasuk kenangan, kebiasaan-kebiasaan kita, pesan-pesan di media termasuk media-media sosial yang kita ikuti. Nah, itu ternyata juga berdampak, Mas Mbak semuanya. Jadi channel YouTube yang kita ikuti, bukan channel ya, akun Instagram yang kita ikuti, Twitter yang kita ikuti, termasuk video-video yang sering kita tonton itu juga mempengaruhi kondisi jiwa dan mental kita. Begitu contoh. Kalau anak-anak muda sekarang yang lagi viral saat ini itu kan yang ARMY ya, yang kemudian McD kemudian kolaborasi sama BTS gitu ya. Orang begitu rasanya seperti kayak mereka kayak kehilangan akal begitu. Jadi rela mengeluarkan uang yang begitu sangat banyak untuk hanya membeli packing gitu kan. Packing only. Dan itu di media sosial, di marketplace, mohon maaf itu juga sangat banyak sekali begitu kan. Kemudian saya mengajak untuk bagaimana melihat dari sisi fisiknya, tubuhnya seperti apa, kebugaran, kesehatan, relaksasinya seperti apa, rutin olahraga. Nah, ini bagian juga kita mengevaluasi diri kita. Apakah kemudian kita itu sudah menyayangi diri kita atau belum sih? Sudah benar-benar menjalankan 7 segmen dalam cinta diri seperti self awareness, kemudian eksplorasi, self care, kemudian self esteem, kemudian self respect, ditambah lagi ada self fitness sama self growth gitu kan. Apakah kemudian itu semua sudah dijalankan gitu loh. Kalau sudah dijalankan tentu kita akan mulai masuk di tahap berikutnya, yaitu di balik rumitnya kemarahan itu ada keyakinan. Nah, inilah yang kemudian di tahapan ketiga ini yang kemudian mulai kita ngomong tentang belief, ngomong tentang keyakinan begitu. Ini saya contohkan ya. Jadi siapa Anda begitu. Jadi mengisi kalau dulu saat SMA itu kita sering ya bahasa Indonesia tapi ada satu paragraf tapi nanti ada satu kata atau dua kata yang dihilangkan supaya kita nanti menulis di sana. Nah, itu juga saya lakukan di sini contohnya. Aku adalah orang yang titik 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 titik. 5 tahun terakhir banyak kejadian yang membuat hidupku bla 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 bla. Hal ini membuatku merasa bla 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 bla. Hidup ini memang bla 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 bla. Banyak orang bla 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 padaku. Rasanya aku harus titik-titik hidup ini. Nah, ini bagi orang yang memiliki kemarahan yang begitu sangat luar biasa, ini nilainya bisa jadi negatif. Saya contohkan. Aku adalah orang yang pemarah. 5 tahun terakhir banyak kejadian yang membuat hidupku merasa begitu sangat berat. Hal ini membuatku merasa benar-benar jengkel. Hidup ini memang tidak ada artinya. Banyak orang membenci padaku. Rasanya aku harus mengakhiri hidup ini. Nah, bisa saja orang yang ada di level kemarahan yang sangat tinggi, bahkan stres begitu. Ini isinya semua negatif, gitu kan. Tapi beda cerita kemudian ketika ini orang sudah melewati tahapan perjalanan jiwa sampai tuntas, kemudian menemukan penyadaran diri, maka di sini akan mulai kemudian ditulis dengan bahasa yang positif. Aku adalah orang yang tenang. Oke. 5 tahun terakhir banyak kejadian yang memang membuat aku sedih. Hal itu memang membuat aku merasa tidak nyaman. Tapi hidup ini memang tantangan. Banyak orang mencintai diriku. Rasanya aku ingin hidup lebih lama lagi. Bisa saja seperti itu. Gitu. Dan kemudian saya mengajak juga untuk
bagaimana mengeksplor belief yang ada dalam diri orang tersebut. Nah, ini juga penting karena ini tahapannya, jadi memang harus dicatat, harus ditulis. Kalau ngomong keyakinan juga ngomong tentang harapan juga, seperti itu. Nah, itu di tahapan yang ketiga. Dan belajar berbagi kebahagiaan pula, ini ngomong tentang kerumitan juga. Nah, di poin di tahapan yang keempat ya, ya, di tahapan yang keempat ini adalah yourself is a hero. Jadi Mas Mbak semua adalah pahlawan begitu loh. Jadi kita itu loh pahlawan buat diri kita sendiri. Kita itu pahlawan buat diri kita sendiri gitu. Walaupun sebenarnya kata pahlawan itu juga menurut saya sebenarnya kurang tepat gitu. Karena kalau ngomong tentang pahlawan, pahlawan itu baru disematkan ketika kemudian orang yang bersangkutan sudah meninggal kan begitu. Dan kemudian jasanya dikenang, disematkan sebagai seorang pahlawan. Namun kita juga bisa gitu loh. Ketika kita kemudian sudah meninggalkan kebiasaan buruk kita, artinya kita juga pahlawan dong. Karena apa? Kita berjasa pada diri kita untuk kemudian membangkitkan semangat diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih positif lagi. Nah, di sini kemudian saya mengajak para pembaca itu untuk mulai bangkit memunculkan motivasi, kemudian mulai memilih titik-titik yang harus kemudian diikhlaskan, dihancurkan, dilepaskan, yang kemudian diganti dengan program yang baru. Termasuk ya energi-energi itu mulai dibangkitkan di sini. Kemudian mulai berdamai, mengakui perasaan dan jiwa, memaafkan, meminta tolong pada Tuhan. Jadi nilai-nilai spiritualitas itu pun juga kemudian saya masukkan di dalam buku ini. Bagaimana kemudian nanti mereka bisa berpikir positif dan berpikir out of the box gitu kan. Jadi justru malah higher order thinking skill-nya ini yang kemudian nanti akan muncul. Jadi critical thinking sama creative thinking dan itu yang dibutuhkan oleh anak muda masa sekarang dan kemudian mulai fokus untuk menata masa depan karena sudah masuk dalam happiness zone. Zona kebahagiaan yang ya di sini ada surat-surat yang kemudian harus dibaca, harus ditulis untuk kebahagiaan hidup kita. Dan di bab terakhir itu ada ruang pribadi, itu hanya berisi form-form aja sih yang kemudian harus diisi untuk kemudian menuntaskan begitu. Kalau dalam bahasa EFT yang dijelaskan Pak Edi itu ada gamut poin gitu kan. Jadi gamut ini untuk titik penuntasan jika masih ada hal-hal yang belum tuntas, skalanya tinggal 1, 2, atau 3, maka dituntaskan dengan titik gamut kan seperti itu. Nah, kalau dalam buku saya dituntaskan dengan ruang pribadi jika kemudian masih ada hal-hal yang ganjal seperti itu. Nah, Bapak, Mas, Mbak, dan juga adik semuanya, tanpa kita sadari hidup ini akan lebih indah bila kita selalu menikmati semua yang terjadi. Jadi menikmati itu ya, jadi apapun itu sebenarnya bisa kita nikmati gitu kan. Ya menikmati dengan bersabar, menikmati dengan mensyukuri, itu kan bagian dari menikmati gitu. Dan efeknya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, terima kasih. Ini adalah nomor saya dan itu adalah channel YouTube saya, Heri Susilo EFT. Barangkali Mas Mbak semuanya ingin order buku, silahkan kontak nomor yang ada tertera di dalam layar. Atau kalau ingin melihat video-video saya banyak, saya sering mengunggah. Hampir setiap minggu saya unggah video-video katanya pengembangan diri, parenting, dan juga beberapa hal yang lain katanya untuk menuju hidup lebih bahagia lagi. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Saya Heri Susilo, terima kasih. Dan waktu saya kembalikan ke Bang Edi. Silahkan Bang Edi. Iya, alhamdulillah ya. Ini sangat menarik ya. Kalau tadi saya catat itu ini ya, alhamdulillah. Kalau kita sebagai pengamat ataupun juga juri dari suatu tulisan, ini buku sangat bagus ya. Bahkan ketika ini disampaikan dalam Live Learning Club, itu pun juga kita sangat enjoy. Dan ini kenapa dibilang menarik? Dibuka dengan bab masalah pengalaman jiwa, diminta kita melakukan self-awareness ya. Kemudian dipancing dengan kata-kata blind spot agar kita lebih mengenal diri kita. Walaupun sudah ada sedikit jawaban untuk memaafkan, tapi kembali lagi kita diajak ya untuk bahwa
persoalan marah itu dampaknya luar biasa, baik kepada jiwa maupun yang dikatakan fisik, kesehatan. Bahkan ada di chatting itu Teh Lisdi udah kasih komentar ya. Jadi kalau marah itu dipendem katanya dadanya sesak tuh Mas Heri katanya. Ya. Kemudian yang menarik lagi beliau juga memberikan tips ya dari kajian terhadap formula yang sangat sederhana, event ataupun kejadian itu bagaimana dengan R, respon ataupun reaksi ya, agar outcome-nya itu positif ataupun negatif. Itu suatu formula yang sangat sederhana, itu pun beliau tuangkan di buku dan penjelasannya malam ini. Dan betul beliau juga challenge untuk berubah itu memang sulit. Kenapa? Ada beberapa alasan, namun dia tetap how to ataupun cara-caranya beliau jelaskan dengan 4 langkah yang sangat apik ya. Dimana sebelum melakukan 4 langkah itu kita ada seperti kuesioner untuk melakukan mapping diri agar kita paham kita itu berada di mana. Dan kuesionernya pun walaupun tadi hanya beberapa pertanyaan, itu pengalaman sehari-hari ya. Membeli suatu barang elektronik yang mahal, tahu-tahu dia tidak sesuai dengan harapan, itu apa reaksi Anda ya? Apalagi kita coba komplain tidak direspon. Ini suatu yang sangat real. Jadi kita diminta memetakan diri kita dengan kuesioner yang menurut saya alhamdulillah menarik sekali ya. Jadi di dalam 4 langkah pun juga menarik gitu ya, karena saya catat ini luar biasa ya. Jadi sampai terakhir itu pun beliau melakukan suatu metaphors dari kata-kata hero ya. Dia katakan hero itu sebenarnya biasanya klaim untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi disinilah dia menjelaskan, saya sah-sah saja menggunakan hero buat diri saya, karena apa? Saya klaim diri saya sudah terbebas dari dari amarah ya, bahwa saya sudah menjadi pribadi yang berbeda. Ini adalah suatu hijrah, perubahan diri yang betul-betul diimpikan oleh setiap orang. Walaupun tadi Mas Heri bilang ini adalah segmennya anak muda, tetapi Mas Heri, saya juga merasa masih muda, Mas Heri. Dan kakak adik kita di sini semua juga merasa masih muda. Jadi sangat relevan sekali kalau kita bisa memiliki buku ini, dan malam ini pun kita sudah sangat berbahagia mendengarkan kisah ini, apalagi di sini beliau langsung juga melakukan suatu pendidikan yang sangat aplikatif ya. Bagaimana kalau dalam pembelajaran itu ada higher order thinking, di mana di situ diperlukan critical thinking dan juga apa yang dikatakan creative thinking. Disitulah dia ajak dialog, pembaca diajak dialog karena diajak berpikir. Jadi tidak langsung kalau kita melakukan terapi kepada solution yang begitu cepat, tapi di sini diajak melakukan perenungan yang juga diajak ke arah spiritualitas atau kembali kepada Allah. Bagi umat Islam ini sangat menarik ya. Baik, Mas Heri, itu catatan saya katakan alhamdulillah, excellent ya. Nah, kemudian sekarang udah waktunya untuk tanya jawab ya Mas Heri ya. Iya, sekarang kita pancing nih. Walaupun saya catat sudah ada tadi di chatting itu Mas Arjuna yang bertanya. Saya anggap itu adalah pertanyaan pertama. Selain Mas Arjuna, di chatting siapa lagi nih yang mau tanya nih? Saya lihat ini ada akang kita, Kang Oti, ada Mas Rahmat, ya. Kemudian ada Teh Lisdi. Ini juga nampak ada Mbak Linda, Mbak Sari, ya. Kemudian Bunda Aufa. Ini Masya Allah nih. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Atau saya main tunjuk aja, karena kadang-kadang Mas Arjuna sudah kita catat, nanti andai kata mau langsung sudah nanti kita bukakan Mas Arjuna. Mas Arjuna yang pertama, Kang Oti yang kedua, siapa yang ketiga? 3 penanya pertama, silakan. Iya, Mas Ihmad. Ya, segera saya buka untuk Mas Arjuna sebagai penanya pertama, silakan dibuka suaranya Mas. Oke, terima kasih Mas Heri, terima kasih Pak Edi. Sebenarnya tadi di chatting saya nulis 2 kali tuh. Yang pertama adalah soal masalah contoh nyata yang di luar negeri itu, Mas Heri itu. Kalau yang pendapat saya mungkin betul apa enggak, atau ada tambahan ya. Yang orang sering marah-marah nggak jelas itu berarti orang yang inferior, mengalami kegagalan di masa lalu ya. Contoh saya bisa sebutin di luar negeri itu yang bekas presiden USA yang kalah itu, Donald Trump. Itu kalau menurut saya itu dia mengalami kegagalan di masa lalu, entah soal masalah perkawinan atau segala macam. Jadi dia
pelampiasannya ke marah-marah gitu Mas. Gitu. Itu pendapat saya, mungkin betul atau salah. Terus yang kedua nih, ini sebenarnya bukan entah saya mau sebut pertanyaan atau pernyataan ya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan bingung harus marah kepada siapa ya, contohnya ya pertanyaan seperti ini. COVID ini nggak bisa nyalain siapa-siapa, tapi efeknya berat gitu. Jadi bingung mau marah nggak bisa, mau kecewa nggak bisa, mau aja tawa aja kalau sekarang gitu Mas. Gimana tanggapannya Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arjuna. Kita lanjut ke Kang Oti untuk pertanyaan kedua. Silakan dibuka suaranya Kang. Baik, terima kasih. Bisa langsung, Pak? Langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri Susilo sudah membukakan kita untuk menambah wawasan, terutama di dalam pengendalian emosi. Sebagai emosi dalam artian marah ya, karena tidak semua makna emosi itu marah, begitu pengendaliannya. Jadi kalau ditelusuri, orang untuk beremosi dipengaruhi juga oleh jalan pikirannya, artinya dari pemikirannya, apa yang direspon dari yang diterima melalui panca indera itu ya, itu kemudian diolah di dalam pikirannya, timbullah rasa emosi atau marahnya. Bagaimana mengendalikannya, itulah yang barangkali menurut saya tadi dijelaskan oleh Mas Heri. Nah, pengendalian itu saya kira dasarnya semuanya adalah harus kembali kepada didasari oleh SSIP ya, seperti yang dijelaskan. Nah, bagaimana pendapat Mas Heri tentang itu? Itu yang pertama. Itu yang kedua, ketika kita menghadapi orang yang emosi, artinya katakan melihat orang emosi, baik emosi kepada kita sendiri, kepada saya umpamanya, atau dia emosi kepada orang lain, kemudian kita harus mengendalikan, turut mengendalikan, apa yang harus kita lakukan, atau kapan kita harus melakukannya, dengan kucing, atau dengan konsultasi atau konsultan, itu ya, apa namanya, konseling, gitu. Kan biasa ada dua. Kemarin kita mengikuti ada tentang coaching, kemudian sekarang tentang konseling lah begitu yang diitukan Mas Heri. Jadi pertanyaan singkatnya, dengan kasus seperti itu, kapan sebenarnya kita harus menerapkan konseling atau coaching kepada orang yang sedang marah lah, kan begitu ya, marah baik untuk ke kita sendiri maupun kepada orang lain marahnya, kita sebagai pengendalinya. Saya kira itu, terima kasih. Demikian Bang Edi, terima kasih, mudah-mudahan ini menambah wawasan untuk saya sendiri terutama atau yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Oti atas pertanyaannya. Kita lanjut ke Mas Hikmat. Silakan dibuka ya, silakan Mas Hikmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin hanya ingin menggarisbawahi soal respon. Respon itu memang ada positif dan negatif. Saya pernah punya pengalaman bahwa waktu saya kerja dulu, saya punya anak buah, dan anak buah punya, supervisor punya anak buah lagi. Di saat pelaksana melakukan kesalahan, itu harusnya mereka mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP dan membuat berakibat fatal, maka harus ada teguran. Nah, masalahnya adalah pihak supervisor tidak mampu menegur, tidak bisa marah, tidak bisa. Nah, di situ saya melihat bahwa ada kebutuhan kapan orang bisa marah. Jadi kalau orang marah, oke, itu bagus, bisa bagaimana menentukan. Sekarang masalahnya adalah ada orang yang tidak bisa marah. Padahal dia pada saatnya orang berbuat salah, dia harus marah. Karena kalau tidak marah, orang tidak tahu bahwa itu salah.
Nah, mungkin bagaimana pendapat Mas Heri menyikapi orang-orang yang tidak bisa marah, tapi dia bisa marah pada tempatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hikmat atas pertanyaannya. Jelas ya Mas Heri, ada pertanyaan dari Mas Arjuna, Kang Oti, dan Mas Hikmat. Silakan kalau dijawab Mas Heri. Oke, baik. Saya jawab pertanyaan dari Bang Arjuna ya. Jadi tadi ada dua hal. Pertama adalah kaitannya dengan dicontohkan Donald Trump yang kemudian ketika kalah, tapi kemudian dia meluapkan dengan amarah. Ini karena adanya kegagalan di masa lalu. Saya sepakat, bisa jadi. Tapi karena memang saya tidak memahami kemudian masa lalunya si Donald Trump ini seperti apa. Tapi kebanyakan dari pengalaman klien saya juga rata-rata seperti itu. Jadi ada kegagalan di masa lalu ataupun ada luka batin di masa lalu yang kemudian belum terselesaikan. Itu di poin yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua itu kaitannya ketika COVID marah mau marah ke siapa begitu, harus dilampiaskan atau seperti apa begitu. Nah, sebenarnya gini, inilah yang kemudian kita harus bisa mengendalikan dan di dalam buku saya ini saya mengajak untuk merobek salah satu halaman, salah satu lembar itu untuk kemudian dia menulis emosi yang dia alami, entah dia kebencian kalau saat ini dengan COVID, dia marah terhadap COVID, dia tulis benar-benar di sana yang kemudian dirobek dan kertas robekan itu bebas mau diapain. Mau diremat-remat, ini kan juga bagian kita melepaskan energi gitu kan. Kita tahu bahwa energi itu menurut Einstein itu kan tidak bisa dimusnahkan. Hukum kekekalan energi. Artinya energi itu harus dialihkan bentuknya, harus diubah bentuknya. Kalau tadinya di dalam diri kita dan itu dipendam terus, kalau tadi kata ibu siapa ya, ibu Liz gitu kan, dada menjadi sesek gitu, akhirnya nanti dadanya retak gitu kan. Retaknya kalau tadi saya analogikan seperti apa ya, wadah, kalau tubuh retaknya dengan sakit, maka ada istilah psikosomatis kan seperti itu. Nah, makanya di dalam buku ini saya minta mau para pembaca juga untuk merobek, mau dibuat seperti apa ya, pesawat kertas itu juga boleh. Supaya apa? Ini saya terbangkan masalah saya, amarah saya lepaskan. Atau dibakar pun juga boleh. Nah, ini juga saya fasilitasi untuk bagaimana kemudian melampiaskan. Termasuk dalam sesi coaching ataupun konseling. Nanti ini sekalian juga menjawab pertanyaan dari Bang Oti, begitu kan. Memang ada beberapa perbedaan, karena saya juga belajar konseling dari Pak Edi dengan teknik EFT, seperti itu kan. Saya juga belajar coaching juga. Gitu. Penggunaannya beda, seperti itu. Tapi ini saling mendukung. Nah, itu tadi untuk pertanyaannya Bang Arjuna ya. Jadi, ya usahakan untuk diubah bentuk energinya. Karena di dalam buku saya juga ngomong tentang energi. Kalau marah itu dibiarkan saja, ya nggak selesai. Itu hanya akan membuat dada menjadi sesek dan sakit gitu loh. Jadi harus diluapin, mau diremet-remet. Kalau dalam bahasa hipnoterapi itu ada istilahnya objek imagery gitu ya. Jadi menggambarkan amarah itu dalam bentuk objek tertentu yang kemudian nanti kita bisa bebas mengapapun gitu kan, melakukan apapun terhadap objek ini gitu kan. Misal yang sering saya lakukan nih, ada orang yang kemudian marah, dia lebih suka dengan pendekatan hipnosis begitu. Maka saya akan ambil nih kertas atau apa atau batu gitu kan. Misal saya letakkan di tangannya, saya minta untuk dia menyalurkan energi marahnya tadi dengan meremas sekuat tenaga dalam batu. Setelah dia menyadari, dia yakin bahwa amarahnya sudah terkumpul di dalam batu atau benda apapun di tangannya, maka dia mau ngapain? Oke, aku mau melempar sekuat tenaga. Aku mau membakar ini. Nah, ini kan juga bagian dari pelepasan energi yang akhirnya nanti menjadi lebih tenang. Walaupun ini tidak bisa menjadi satu-satunya solusi gitu kan. Tetap kemudian landasan SSIP ini pernyataan dari Bang Oti tadi ya. Landasan SSIP ini yang kemudian harus benar-benar dilakukan. Sabar, syukur, ikhlas dan juga pasrah dalam proses pengendalian diri, menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi untuk pernyataan kaitannya dengan SSIP saya sepakat Bang Oti dan saya juga memasukkan itu di dalam buku saya, tapi memang saya tidak menjelaskan
secara tekstual gitu ya, ditulis dengan SSIP itu tidak. Itu kalau SSIP itu saya masukkan di dalam buku pertama saya. Jadi buku tentang terapi depresi itu tertulis dengan jelas SSIP, sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah. Begitu. Tapi karena buku ini segmennya adalah anak muda, maka bahasanya saya ubah seperti itu. Tapi tetap isinya adalah SSIP gitu. Nah, kalau pertanyaan kedua dari Bang Oti tadi, kalau orang yang marah itu harus di coaching atau di konseling begitu. Pertama ya di konseling dulu karena ngomong tentang emosi. Kalau kegunaan antara konseling dan coaching, konseling ini kan lebih bagaimana kemudian memfasilitasi orang-orang yang memiliki masalah-masalah, biasanya masalah-masalah emosi yang ada di masa lalu, kemudian dia di konseling untuk menemukan solusinya seperti apa. Nah, termasuk bisa juga dengan pendekatan terapi. Jadi pendekatannya beda-beda. Kalau saya biasanya pendekatannya adalah terapi EFT. Kalau dalam teknik konseling kan kita bisa memberikan nasihat. Kita bisa memberikan masukan usulan. Oh, yang harus kamu lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau kalau pendekatannya terapi, mari kita melakukan terapi EFT ya. Bagaimana yang dirasakan? Lega, begitu. Nah, ketika kemudian masalah emosinya sudah mulai tercover dengan baik, walaupun belum 100% full terselesaikan, misal levelnya tadi level marahnya 9 turun menjadi 3 begitu kan. Nah, ini sudah bisa kemudian dilakukan coaching. Kalau ngomong tentang coaching, ini ngomong tentang masa depan. Karena dalam teknik coaching itu kita tidak boleh kepo. Tidak boleh keponya apa? Apa yang dia katakan, misal saya lagi sedih. Kalau dalam coaching, dalam konseling mesti kita akan tanya, sedihnya karena apa? Kita gali akar masalahnya seperti yang diajarkan Bang Edi gitu kan. Tapi dalam coaching gitu kan, ketika Anda mengalami sedih gitu kan, mesti akan ditangkap emosinya. Saya merasakan bagaimana Anda saat ini mengalami kesedihan itu. Saat ini, apa yang terpikir dalam diri Anda untuk kemudian Anda bisa terbebas dari kesedihan Anda? Nah, ini coaching. Jadi diarahkan untuk berfokus pada solusinya seperti itu. Jadi kalau marah, saya ulangi lagi bahwa konseling dulu, baru kemudian di coaching untuk merencanakan tindak lanjut berikutnya. Seperti itu. Itu untuk Bang Oti. Nah, kemudian untuk Bang Hikmat, beda loh antara tegas dan marah. Seperti itu. Kalau ngomong tentang supervisor dan anak buahnya di bawahnya kok ternyata di bawahnya mengalami dia tidak bekerja dengan maksimal gitu kan. Kalau saya sarankan supervisornya jangan marah gitu loh. Tidak perlu marah, cukup tegas saja. Tegas itu beda dengan marah. Kalau marah itu kita hormon kemarahan itu muncul semua membuat kita menjadi jauh lebih tidak tenang, jantung berdetak kencang, kemudian darah juga menjadi tekanannya lebih tinggi. Nah, ini akan lebih berbahaya. Tapi kalau tegas, itu artinya ada patokan aturan yang ditegakkan. Jadi kita tegas seperti itu. Seperti itu sih dari ketiga pertanyaan tadi. Silahkan saya kembalikan ke Bang Edi. Alhamdulillah, saya pikir cukup ya kalau dari jawaban tadi, kecuali nanti kalau memang merasa kurang dari jawaban Mas Heri, nanti boleh ditanyakan ulang. Karena ini udah ngantri lagi nih 3 penanya berikut nih Mas Heri. Saya persilahkan ya, ini ada 3 nanti yang akan saya buka, itu Mas Rahmat, kemudian Mas Wahyudi, dan juga Bunda Aufa ya. Baik, yang pertama kita minta Mas Rahmat. Silakan dibuka suaranya Mas Rahmat. Baik. Baik. Terima kasih Bang Edi atas ini. Ini Bang Heri ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ini Bang Heri. Ini menarik sekali ya tentang amarah atau emosi. Kalau saya kan memandangnya sebagai orang awam gitu ya. Kalau Bang Heri kan sudah tadi menceritakan bahwa amarah itu bisa berpengaruh pada fisik kita gitu kan. Nah terus kalau saya kan melihatnya gimana sih caranya bahwa amarah itu bisa berpengaruh kepada fisik kita gitu kan. Mungkin dari segi ilmu kedokteran saya juga nggak tahu itu ya. Ada faktor apa dari balik amarah itu sehingga berpengaruh pada fisik kita sehingga kita menjadi sakit itu menjadi ya adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh amarah itu sendiri. Ya gitu saya mohon penjelasan seperti apa gitu. Mungkin itu aja Bang Ferry. Terima kasih.
Terima kasih Mas Rahmat atas pertanyaannya. Kita lanjut sekarang ke Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, apakah masih ada di forum? Karena bisa saja kalau ada gangguan sinyal bisa saja tiba-tiba keluar ya. Coba saya cek dulu di partisipan apakah Mas Wahyudi masih ada. Mas Wahyudi, saya cek sebenarnya masih ada ya. Mas Wahyudi masih ada. Mas Wahyudi mau disampaikan secara langsung atau nanti saya bacakan saja? Oke, nampaknya dia dibacakan saja ya. Jadi Mas Wahyudi ini begini Mas Heri, kalau kita buka chattingnya ya, itu beliau ini kan nampaknya persoalannya kepada anak ya, karena beliau katakan apa, itu kalau anaknya main game, itu dia kasihan kalau dia marah, tapi kalau tidak dimarahin ya toh itu kan akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik ya, karena di sini dia bilang kasihan juga kalau pakai amarah gitu, tapi ya mohon masukannya, karena apa ya, kalau marah nanti anak nangis gitu ya. Nah kemudian Mas Wahyudi bilang nggak bisa pencet unmute. Baik, saya coba pencet. Mas Wahyudi coba dibuka. Nah udah bisa buka, silakan Mas Wahyudi, silakan. Ya baik Coach, terima kasih. Itu tadi pertanyaan saya yang paling mendasar ya Coach ya. Saya kan tertarik juga, saya kan juga mempelajari teknik coaching ya gitu ya. Nah saya mau tanya, kalau untuk anak saya yang usianya 7 tahun, apakah ketika menyadarkan anak saya itu sudah bisa melalui dengan teknik coaching atau hanya sifatnya menasehati saja ya? Karena saya ingin juga menasehati dengan teknik coaching Coach gitu. Jadi mohon arahannya. Baik, begitu ya pertanyaannya ya Mas Wahyudi ya. Baik, terima kasih Mas Wahyudi. Kita lanjut ke Bunda Aufa. Silakan Bunda Aufa, dibuka suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya saya untuk bertanya. Sebelumnya saya nggak dari awal, tadi kebetulan ada ini dulu anak-anak. Saya mau bertanya, sebenarnya bagaimana ketika marah itu kita titik awal kita mencari jalan berpikir positif itu apa yang pertama dibuka gitu. Kalau semisalnya buku itu apa dulu yang harus dibuka gitu ketika kita marah, mencari jalan berpikir positif itu seperti apa? Terus apakah jalan berpikir positif itu sama dengan mengelola emosi itu sendiri? Karena dan kaitannya bagaimana dengan yang diumpamakan tentang alam bawah sadar 90%. Jujur aja saya seorang penderita GERD anxiety yang punya kecemasan gitu, sakit kecemasan, dan salah satu udah lagi berobat ke psikiater gitu. Dan kalau emang penyakit saya itu ternyata berawal dari sini, saya ingin sembuh, bagaimana mengawali belajar dengan ilmu ini gitu Pak. Intinya itu sih Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aufa. Masya Allah ya. Baik Mas Heri, kita batasi dulu 3 dari 3 pertanyaan, baik itu Mas Rahmat, kemudian Mas Wahyudi dan Bunda Aufa. Silakan Mas Heri. Terima kasih. Baik Pak Edi, untuk yang Mas Wahyudi tadi, jaringan saya kan sedang down. Itu pertanyaannya apa ya? Sebenarnya awalnya dia tulis di chatting ya, itu kan dia kan anaknya suka main games, kalau dimarahkan itu kan kasihan nangis, jadi ujungnya dia bertanya bagaimana, apakah perlu di coaching gitu loh, karena dia belajar coach, atau apa cara bijaknya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Itu kira-kira pertanyaan dari Mas Wahyu. Baik, saya mulai menjawab dari pertama adalah pertanyaan Pak Rahmat gitu. Jadi sebenarnya ini adalah penjelasan ilmiah bagaimana kemudian korelasinya antara marah dan juga sakit di dalam tubuh begitu. Nah ini dijelaskan sekali. Saya masih sangat ingat ketika ikut workshopnya Pak Edi gitu kan. Amarah dan macam-macam, workshop EFT level 1, seingat saya begitu kan. Jadi gini, ketika kita marah itu ada beberapa hormon yang kemudian disuntikkan ke dalam darah kita. Jadi ada hormon adrenalin,
kemudian ada hormon kortisol yang kemudian meningkatkan saraf simpatik kita. Jadi denyut jantung menjadi jauh lebih kencang begitu. Ketika denyut jantung kencang, itu kan kita marah nih. Kalau marah kan benar-benar wah, rasanya tangan kita itu sudah seperti siap untuk kemudian kita bertempur. Mata kita kemudian siap terus gitu kan. Kaki kita pun juga siap begitu. Karena ini seperti pelindungan untuk kemudian dalam kondisi bahaya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu itu bermanfaat begitu. Tapi dalam kondisi-kondisi yang kemudian setiap hari dikeluarkan, denyut jantung yang selalu berdetak kencang, kemudian hormon-hormon adrenalin dan juga kortisol yang selalu disuntikkan ke dalam tubuh kita, ini akan membuat jaringan-jaringan ataupun anggota tubuh kita itu menjadi tidak normal, gitu loh. Coba bayangin deh, Mas Rahmat dan juga Mas Abang Mbak semuanya. Kalau Anda marah setiap hari, apa yang terjadi? Bisa saja Anda akan selalu pusing, sering pusing begitu. Maka hanya emosi satu, marah saja. Hormon adrenalin dan kortisol disuntik terus setiap hari. Apa yang terjadi? Ya jelas, organ-organ tubuh kita itu akan mengalami gangguan. Kita tahu bahwa tubuh kita itu kan terdiri hampir berapa ya? 70% sampai 80% air. Dan rata-rata itu adalah darah dan itu dialiri oleh darah. Ketika darah tekanannya begitu sangat tinggi, ada hormon yang itu meningkatkan saraf simpatik yang harusnya kita butuhkan adalah yang aktif harusnya adalah saraf parasimpatis. Kita tenang, kita rileks, kita nyaman gitu. Maka ketika kita nyaman, tenang dan rileks, endingnya adalah sehat. Tapi kalau enggak ya sebaliknya. Seperti itu sih. Nanti barangkali Pak Edi bisa memberikan penjelasan tambahan seperti itu. Nah, untuk Pak Wahyudi, ini tergantung konteks anaknya dulu. Jadi anaknya ini usia berapa? Kalau memang sudah support untuk di coaching, gitu kan. Biasanya anak SD kelas 3, 4, 5, gitu ke atas itu biasanya sudah bisa di coaching. Untuk bagaimana kemudian dia merencanakan masa depan, dia sudah bisa memikirkan, oh kalau main gadget terus, nanti nilai jelek, nanti saya nggak naik kelas. Kalau nggak naik kelas, nanti malu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Tahunnya nggak bisa. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya tinggal ketegasan dan juga ketegasan sama membangun komitmen. Ini yang kemudian saya bangun juga dengan anak saya. Jadi anak saya itu karena komitmen saya dan istri cukup kuat, misal sehari itu hanya nonton 10 menit maksimal, ya sudah. Dia mau nangis seperti apapun, ya sudah, nangis saja karena komitmennya sudah 10 menit. Misal nonton Doraemon, dia suka nonton Doraemon. Hanya satu episode begitu. 10 menit, ya sudah hanya 10 menit. Setelah itu ya nggak ada lagi. Nah, artinya Bapak juga harus punya ketegasan dan harus punya komitmen perjanjian dengan anak. Nampaknya ada gangguan sinyal ya, jadi suara Mas Heri hilang-hilang ya. Mas Heri, apakah masih monitor? Mas Heri, nampaknya ada gangguan sinyal ya. Mas Heri, apakah monitor? Saya cek Mohon maaf, tadi keputus. Baik, Sudah lagi Pak Bang Edi. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga dari Bunda Aufa itu kaitannya dengan masalah kecemasan ya Bunda ya. Gitu. Apakah kemudian bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Apakah berpikir positif itu sudah menjadi salah satu treatment begitu? Sebenarnya kalau orang mengalami kecemasan diminta berpikir positif itu sulit sekali. Karena saya membantu klien juga yang kemudian dia mengalami kecemasan yang benar-benar sangat akut. Nah, kalau diminta berpikir positif, pikiran negatifnya yang justru sangat kuat. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya harus dieksplor dulu masa lalunya seperti apa gitu. Karena kalau langsung tiba-tiba berpikir positif, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Karena sudah saya katakan tadi dalam buku saya, perubahan itu sulit gitu loh. Jadi harus dieksplor dulu kalau sesuai dengan tahapan buku saya, ya lewati dulu perjalanan jiwanya. Dicari dulu akar masalahnya apa penyebab dari
Bunda Aufa ini mengalami kecemasan berlebih gitu kan. Ataukah dari faktor orang tua, faktor suami, faktor di tempat kerja tekanan yang begitu sangat kuat, atau usaha, ataupun faktor-faktor yang lain. Nah, itu yang nanti kemudian dibantu untuk proses treatment, konseling dengan kemudian terapi. Nah, ketika kemudian itu sudah selesai, ataupun kalaupun belum selesai maksimal, oke, baru kemudian berlanjut di tahap-tahap berikutnya. Seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman real saya menangani klien yang memang mengalami GERD dan juga kecemasan yang sangat akut. Ketika diminta berpikir positif, dia justru malah berpikir negatifnya tambah kuat. Seperti itu. Seperti itu dari 3 pertanyaan. Barangkali kalau Bang Edi mau memberikan tambahan, silahkan. Mungkin bukan tambahan ya, tapi lebih kepada sedikit masukan buat Bunda Aufa. Jadi kalau tadi Bunda Aufa sudah bicara, memang sudah confirm ya, ada anxiety ataupun ansitas, kecemasan, bahkan GERD, itu sebaiknya kita di sini punya forum ya. Ada yang dikatakan GISA, itu gerakan internasional sehat alami, bahkan ketuanya saya lihat nampak hadir di sini, Bunda Nurita. Ya. Itu bisa diikuti, itu dengan free, atau langsung kontak, apakah Mas Heri, apakah Bunda Nurita, atau tanyakan ke admin yang di dekat kotanya Bunda Aufa, untuk coba kita lakukan terapi ya. Itu adalah konseling, jadi bisa secara online ataupun langsung. Jadi tetap silakan dengan psikiaternya, dan kita punya tim itu untuk pendekatan secara EFT yang alhamdulillah banyak sekali juga tingkat keberhasilannya atas izin Allah. Saya hanya menambahkan itu agar GERD ataupun tadi ansitasnya bisa segera bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan EFT. Baik, Mas Heri, yang lainnya menurut saya udah bagus ya, termasuk tadi pertanyaan dari Mas Rahmat itu tepat sekali, jadi tidak perlu saya tambahkan. Dan justru saya sekarang ini lagi belajar dengan Mas Heri ya, jadi kita ini kan saling belajar satu sama lain. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Sri Handayani sama Mas Hikmat ya. Saya tawarkan satu lagi kalau ada yang mau bertanya selain Mbak Handayani sama Mas Rahmat. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan diangkat tangan atau kasih kode seperti ini. Satu lagi. Ya, nampaknya belum ada. Mas Heri, ini ada pertanyaan. Ini saya baca di chatting ya. Itu dari Mbak Sri Handayani. Kenapa saya tidak marah saat dituduh tetangga dengan sembarangan tanpa bukti? Dan barang tersebut ternyata ada di rumah orang yang menuduh saya tersebut. Nah, itu kan dia bertanya, kenapa saya tidak marah gitu walaupun dituduh begitu ya. Kemudian yang berikutnya dari Mas Hikmat, saya punya anak asuh status ABK, di mana kalau dia ada keinginan yang tidak bisa terpenuhi atau dia kecewa, biasanya responnya pasti marah, bahkan tremor ya. Bagaimana mengajarkan anak ABK agar mampu mengendalikan emosinya ataupun mengendalikan diri sendiri, sehingga itu juga akan membantu bagi Mas Hikmat karena ini adalah anak asuh beliau. Baik, sementara belum ada yang lain, cukup dua ini dulu Mas Heri untuk ditanggapi. Silahkan. Baik, untuk pertama adalah Mbak Handayani ya. Ya, betul. Mbak Handayani nggak bisa marah padahal dituduh tetangganya begitu ya. Nah, ini sebenarnya saya belum bisa kemudian memberikan jawaban yang kemudian pasti. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari saya gitu? Apakah kemudian ketika ada kejadian-kejadian yang harusnya kita itu merasa ya bisa saja memunculkan amarah, tapi Ibu Handayani biasa saja begitu. Jika kemudian itu sering muncul, misal ibu didolimi, tapi biasa saja ya sudah gitu kan, kayak nggak ada respon apa-apa. Gitu kan. Kemudian ibu yang harusnya kecurian tapi tidak memberikan respon apapun, terus dituduh ya malah ya biasa saja, nggak respon apapun gitu kan. Ada beberapa faktor begitu yang kemudian menyebabkan itu. Salah satunya di masa kecil bisa saja itu Bu Handayani atau orang yang mengalami seperti ini, saya tidak tahu kondisi Bu Handayani seperti apa karena hanya sekelumit pertanyaan itu tadi begitu.
itu tidak diajarkan bagaimana melampiaskan. Sehingga ketika kemudian harusnya seseorang itu memunculkan kemarahan, walaupun tidak marah yang sangat level tertinggi gitu, dia jadi nggak marah karena tidak pernah diajarkan bagaimana meluapkan itu, bagaimana mengekspresikan, lebih tepatnya mengekspresikan. Jadi kan amak marah itu kan bagian dari mengekspresikan seperti itu. Tapi kemudian ketika Mbak Handayani ini dituduh kemudian dia tenangnya dalam kondisi SSIP, nah ini bagus gitu kan. Ya Allah, walaupun saya dituduh, saya mencoba untuk menerima ini dan saya maafin dia yang nuduh saya. Semoga pintu hatinya dia yang nuduh saya bisa dibukakan Allah sehingga dia bisa kemudian sadar. Nah ini baik begitu. Ini saya memandangnya ada dua hal itu untuk Mbak Handayani seperti itu. Jika nanti ada feedback lagi silahkan begitu. Nah untuk Pak Rahmat, nah ini kalau anak berkebutuhan khususnya ini bisa lebih dirinci nggak berkebutuhan khusus yang seperti apa begitu kan? Karena kalau berkebutuhan khusus bisa jadi nih misal dia berkebutuhan khusus secara physically dia tidak mampu melakukan gerakan dengan maksimal, dia kemudian tidak bisa bicara. Nah, bisa saja ini disebabkan karena dia dari masa kecilnya dia itu tidak bisa mengekspresikan gitu kan. Ibarat seperti ini. Seorang anak-anak gitu kan. Memang kodratnya seperti ini ya. Anak-anak itu di masa kecil ketika dia belum mampu untuk bicara, maka mengekspresikannya dengan dia marah-marah, dengan nangis gitu kan. Dengan dia mukul-mukul. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi gitu. Tapi kemudian ketika orang tua mulai mengajarkan, nah kalau minta ini, adik nanti seperti ini ya. Nah, maka yang harus senantiasa dilakukan Pak Hikmat adalah jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan cara untuk bagaimana meluapkan. Karena bisa jadi nih anak asuh ini yang berkebutuhan khusus itu dia mengalami kebingungan dalam mengekspresikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja ini anak sedang mengalami krisis cinta terhadap dirinya. Jadi dia merasa bahwa tidak ada orang yang menyayangi dirinya. Tidak ada orang yang mau mewujudkan apa yang dia inginkan. Gitu. Akhirnya apa? Ya dia bisanya marah, ya dia marah. Seperti itu. Maka ya bisa juga diajarkan dengan cinta terhadap diri. Bahwa tidak ada yang salah dari penciptaan Allah. Yang salah adalah kebiasaan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena anak berkebutuhan khusus kan memang lahirnya sudah seperti itu. Berarti memang itu sudah Allah memberikan jalan seperti itu. Nah itu maka jangan bosan-bosan untuk kemudian memberikan nasihat, mengajari cara bagaimana mengekspresikan dan mengkomunikasikan jika dia mohon maaf tidak bisa bicara atau bisu begitu. Mas Heri, mohon ya, maaf Pak Hikmat, Mas Hikmat tambahkan bahwa anak tersebut itu autis ya dan baru bisa bicara di usia 7 tahun. Mungkin sudah lebih spesifik itu persoalannya. Silakan Mas. Baik. Nah apalagi kalau yang autis berarti ini memang fokus tadi yang pertama mengekspresikan, yaitu yang kemudian dia belum maksimal, belum tahu caranya dengan maksimal. Begitu maka kemudian tugas Pak Hikmat silahkan diajari untuk bagaimana mengungkapkan gitu kan. Cara mengungkapkannya itu lebih dispesifikkan lagi, diajarkan seperti itu. Karena memang berkebutuhan khususnya adalah autis. Seperti itu jawaban dari saya untuk Mbak Handayani dan juga Mas Rahmat atau Bang Rahmat. Baik, alhamdulillah Mas Heri, kita masih ada waktu sehingga saya masih buka nih forum tanya jawab ya karena memang materinya sangat menarik. Ini juga saya lihat banyak sekali sahabat-sahabat yang mungkin masih malu-malu ya. Ini ada ada Ustadz kita nih, Ustadz Markiat, motivator juga nih dari Depok nih. Kang Markiat, Kang Markiat, apakah masih menyimak? Ada komentar apa, Kang? Oh, mungkin ada kegiatan lain ya. Kemudian ini juga saya lihat ada Bunda Nurita ya. Bunda Nurita, ada komentar apa ini? Tadi ada pertanyaan tadi dari salah satu sahabat kita.
menderita GERD ya, dan juga ansitas. Dan Nurita, oh juga mungkin ada kegiatan lain nih Mas Heri. Kemudian ini ada Mbak Yetvi. Mbak Yetvi, ada pertanyaan tentang amarah, Mbak Yetvi? Ini nampaknya ini masih multitasking ya, sambil mendengarkan juga mendengarkan yang lain. Atau ini saya tegur ini, ada Mbak Nurdiati. Mbak Nurdiati, apakah ada komentar atau pertanyaan? Juga masih sibuk. Nah, ini satu lagi nih. Ini pembelajar sejati kita ini. Mas Sarsito, Mas Eyang, ada komentar atau pertanyaan, Mas Eyang? Mas Eyang, siapa yang nggak bisa buka? Oh, Bunda Nurita, silakan coba dibuka, Bunda Nurita. Saya sudah saya on-kan. Coba Bunda dibuka, oke, alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih Bang Edi. Terutama Mas Heri ini luar biasa sekali ilmunya. Karena tadi dari awal Mas Heri mengatakan bahwa ilmu ini untuk anak muda, tapi ternyata untuk orang tua ini sangat perlu sekali supaya bisa memahami sekali bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana anak-anak juga menghadapi orang tua. Itu sangat relevan sekali, luar biasa. Dan saya juga ingin memberikan ini kepada Bunda Aufa mungkin ya, Mas Heri. Betul yang seperti Mas Heri katakan tadi, segala sesuatu muncul itu karena terkadang kita tidak paham apa sebetulnya yang menjadi masalah kita. Maka kenapa kami diajarkan sebagai terapis, kami diajarkan oleh Bang Edi bahwa mencari akar masalah itu sangat tepat sekali. Kepada Bunda Aufa kami berharap sepertinya kemarin Bunda Aufa ikut ya di GISA dan sudah ditunjuk kepada praktisi, siapa namanya saya belum melihat daftarnya. Itu segera Bunda hubungi praktisinya supaya bisa dibantu diselesaikan, mencari akar masalahnya. Seperti itu, dan ini luar biasa sekali karena sepertinya ilmunya hanya sebatas itu, tapi kok meluasnya ternyata keren sekali Mas Heri. Saya memberikan aplaus kepada Mas Heri, ini luar biasa. Dan Bang Edi, terima kasih atas bimbingannya kepada kami. Karena alhamdulillah tadi pun saya mendapatkan klien yang dari GISA Sabtu lalu. Itu betul kalau hampir rata-rata orang menjadi marah itu karena tidak tahu penyebab marahnya. Sehingga kita-kita yang sudah paham tentang penyebab marah itu sebaiknya memang menghadapi orang marah, menghadapi orang ngeyel itu kita harus paham gitu ya arahnya. Makanya kenapa kok kita dilatih untuk bisa memahami orang gitu ya, karena memang ternyata orang marah itu kita harus bisa juga memaklumi pasti ada penyebabnya. Kalau mereka tidak ada penyebabnya, mereka nggak akan marah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bang Edi atas kesempatannya. Saya ini sekali tertarik sekali malam ini nih. Dan Mas Heri, saya pesan bukunya biar dibaca oleh anak-anak saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya tadi juga ada tanggapan itu Mas Heri dari Bunda Handayani. Terima kasih, berarti saya masih normal karena hal tersebut sering terjadi. Kalau Bunda Mbak Handayani mau komentar silakan. Mbak Handayani, silakan dibuka suaranya. Atau cukup? Iya, kita masih ada waktu ini Mas Heri. Nah, itu udah buka suaranya. Silakan Mbak Sri Handayani. Kalau mau ada komentar, silakan. Atau pertanyaan lainnya. Suaranya belum muncul, Mbak. Suaranya belum muncul. Belum keluar suaranya. Belum bisa didengar suaranya. Mungkin ada gangguan ya dari earphone-nya. Mas Heri bisa dengar suaranya, Mas Heri?
Saya belum Eh, bisa. Belum ya? belum bisa, Heeh, Bang. belum bisa itu Mbak Handayani. Mungkin bisa lewat chat dulu nggak apa-apa. Atau di chatting aja lagi ya. Mohon maaf ya karena suaranya nggak muncul. Ini Bang Ustadz kita, Bang Markiat. Silakan dibuka, Bang. Karena kita udah mute untuk bisa buka sendiri. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar nih lama tak besuwo ini? Masya Allah, luar biasa nih, ya kan. Coach Heri, terima kasih. Masya Allah, luar biasa materinya nih. Ya. Alhamdulillah, Coach, Prof, terima kasih, ya kan. Saya jadi refreshing nih, Prof. Ya kan. Halo. Ya, terus gimana? Ini refreshing nih, Prof. Ini suatu hal yang memang pas ada momen saya bisa langsung masuk, ya kan, dan banyak sekali pelajaran yang memang sangat update, dan ini rutinitas yang kita lakukan, apalagi kami masuk di sebuah organisasi besar di wilayah termasuk Depok maupun Jakarta. Ini menemukan banyak hal tentang mengolah emosi, memanage komitmen kita, ya kan, sehingga kadang-kadang ketika kita punya keinginan ke depan, ternyata ada teman kita atau pengurus kita atau klien kita, pandangannya beda ke kiri atau ke kanan. Sedangkan kita sedang konsentrasi nih, dengan sedang update-nya harus besok gitu loh. Tapi ternyata pandangnya teman-teman yang kita cintai atau orang-orang yang kita harapkan berbeda. Nah, solusi dari tadi Coach Heri tadi sangat bagus gitu loh. Tapi kadang-kadang kita hanya cukup senyum aja, banyak istighfar aja. Ini terima kasih banget nih. Saya banyak sekali mencatat gitu poin-poin yang tadi disampaikan Mas Heri. Mungkin itu Prof, ya kan. Salut, EFT masih terus menebar kebaikan, update setiap minggu gitu kan. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti kalau pas momentum yang pas, saya akan aktif lagi nih. Di level ketiga, keempat nih belum nih, level-level. Alhamdulillah Mas Ustadz, kalau nanti ada waktu bisa isi acara kita ya, karena saya lihat aktif sekali sekarang juga menjadi pembicara motivator ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mas Heri, ada yang mau dikomentarin dari Mas Ustadz kita? Mas Heri, ada yang mau dikomentarin? Silakan dibuka suaranya. Baik, Pak. Ya. Ya. Insya Allah cukup Pak Edi. Terima kasih. Cukup ya. Kembali untuk Bang Markiat tadi ya. Iya, Markiat. Atas apresiasinya. Iya, beliau salah satu ketua dari di Depok. Itu ada istilah UMKM itu diistilahkan apa ya? Rumah kreatif atau apa? AIKD istilahnya. AIKD ya. Iya. Alhamdulillah beliau sangat aktif ya. Yang lain coba kita tawarkan ya. Ini ada Mbak Silvana, Mas Teddy. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian Mbak Carmila ya. Mana yang lainnya lagi nih? Gak usah malu-malu, malu bertanya nanti kehujanan ya. Salah, sesat di jalan. Ini Teh Lisdi, mana tuh Teh Lisdi? Kok jangan jadi sampai sesak tuh siapa tuh Teh Lisdi? Gimana Teh Lisdi? Silakan. Iya, enggak, kalau saya nggak pernah, kalau marah nggak pernah dimunculkan, diam aja gitu. Terus sesak jadinya? Ya langsung aja di tapping. Alhamdulillah sudah tahu solusinya ya. Tapi emang betul terasa sesak ya kalau tidak dilakukan apapun segera ya. Iya, harus segera. Tapi kadang-kadang di tempat lain gitu, lihat ada sesuatu, aduh kesal gitu. Tapi kan mau di tapping malu. Di tempat umum gitu. Mau tapping kesal gitu, malu gimana. Langsung gitu. Batuk langsung saya. Betul. Namun tadi ada juga jawaban instan dari Mas Ustadz Markiat ya. Jadi beliau katakan senyum sambil istighfar itu obat yang sangat mujarab. Itu juga. Itu sangat mujarab.
Itu nomor Napas satu itu. panjang. Nomor satu, tarik napas, senyum, Ya, tarik kemudian napas. istighfar, ya, baru bisa kita tapping. Kalau tidak, kita udah terserang sesak duluan, ya. Iya, gitu. Baik, makasih Telisdi. Ya, Kemudian kita coba tegur yang lain nih. Ada juga Mbak Sari. Mbak Sari ada pertanyaan. Mbak Dian, Mbak Novi, Mbak Silvana. Kemudian ini juga ada namanya mirip saya, ya. Mas Cerah Iskradono, bukan Iskandar, tapi Iskradono. Silakan Mas Cerah kalau ada komentar. Kemudian di sini ada Mbak Mas Mahyudin, ya. Siapa lagi nih? Oh, ini ada Mbak Eni Bandung. Apa kabar Mbak Eni? Apa komentarnya nih Mbak Eni? Mas Sarsito, kita masih ada waktu 4 menit lagi nih kalau masih ada pertanyaan. Ya, kalau tidak tadi ya sudah disampaikan oleh Mas Heri, walaupun apapun yang sudah beliau jelaskan itu sudah sangat jelas dan sangat menarik, namun apabila bisa mengakses bukunya, itu saya yakin ya. Jadi tadi kalau Bunda Nurita sudah mau pesan, saya pun nanti pesan ya Mas Heri ya. Jadi jangan lupa nanti pesanan segera dieksekusi ya. Baik, Mas Heri, sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita tutup acara LLC kita malam ini. Pak, silakan, bisa saya Mas. bisa nanya lagi? Silakan Satu, Telisti, silakan Telisti. Gini, kalau saya punya pasien, kadang-kadang kesel, susah itu. Dia untuk menceritakannya gitu. Kan kita harus tahu latar belakangnya gitu. Iya. Kan kata dulu kata Pak Edi 1 sampai 5 gitu, ada apa 5 sampai 10 saya tetap, tapi saya kadang-kadang juga kesal, jadi saya pingin sembuh dia, tapi dia tidak mau mengitukannya. Gimana cara ngerayunya gitu? Mas Heri, jelas pertanyaan dari Telisdi, silakan Mas Heri. Beliau ini alhamdulillah sudah sampai level 3 ya, bahkan sudah trainer ya. Jadi tadi menghadapi klien yang tidak kolaboratif ataupun mau kerja sama sehingga beliau agak sedikit kesal, itu gimana tuh Mas Heri? Silakan. Soalnya pingin sembuh, pingin tuntas gitu saya. Nah ini yang kemudian Mbak Lis harus kemudian diluruskan. Kadang-kadang yang jadi masalah buat terapis itu, terapisnya yang terlalu pengen nanti harus sembuh itu gitu. Ini harus sehat, harus baik, harus padahal tuntas, masalah tuntas dan masalah itu kesehatan dan macam-macamnya, baiknya itu hasilnya semua kita serahin pada Allah, sehingga nanti kita itu ya udah deh, kita niat sama Allah untuk membantu dia, hasilnya seperti apa yaitu tergantung nanti kemudian pada Allah dan bagaimana dia mengusahakan akan kesembuhan itu. Maka nanti endingnya Mbak Lis akan menjadi jauh lebih tenang. Jadi gantungkan semua pada Allah deh. Insya Allah tenang. Amin. Insya Allah. Seperti itu. Terima kasih. Jelas ya Telisdi ya. Ya, jelas. Baik, terima kasih Telisdi. Iya, sama-sama. Iya, kembali ke Mas Heri. Silakan sepatah dua kata sebagai closing statement. Baik, Bapak Ibu sih mohon maaf, Mas, Mbak, dan juga adik kakak semuanya, bahwa yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Kitalah yang kemudian bisa menentukan arah kemanapun kita akan kemudian menjalani hidup ini. Maka kuatkan diri Mas, Mbak semuanya untuk bagaimana kemudian bisa hidup menjadi jauh lebih bahagia lagi. Kalaupun saat ini masih berjibaku untuk bagaimana melepaskan amarah ataupun mengendalikan amarah itu, tetap tenang, tetap pasrahkan diri sama Allah. Insya Allah ada jalan yang luar biasa buat kita semua menjadi jauh lebih bahagia lagi. Saya Heri Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang Edi. Baik, terima kasih Mas Heri. Alhamdulillah ya, jadi malam ini membuat kita jauh lebih nyaman ya. Bahkan tadi ada salah satu kata yang sangat menarik ya. Dengan kita ingin melakukan perubahan, maka kita katakan bahwa diri kita adalah hero ya, pahlawan bagi diri kita sendiri. Itu merupakan pemicu dari hormon-hormon sehat ya, mulai dari dopamin, oksitosin, serotonin, dan juga endorfin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Heri.
Jazakallah khair atas sharingnya malam ini, wakaf ilmunya, semoga memberi manfaat buat kita semua, dan juga kepada sahabat RLC semua yang mulai dari tadi jam 7.30 sampai malam hari ini itu masih tetap semangat untuk bersama kita ya. Nantikan di forum-forum selanjutnya, baik di Icon Talk setiap hari Senin, kemudian Selasa itu LLC Talk, dan besok juga Icon Talk yang temanya memang lebih ke masalah spiritual, yang besok akan dilakukan jam 1.30 oleh Ustadz Teddy ya. Jadi demikian, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila ada dari kami, baik itu dari Life Learning Club ataupun saya pribadi, apabila ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Semoga apapun yang kita lakukan malam ini menjadi bagian dari ibadah ataupun amal soleh kita, agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dari seluruh aktivitas kita. Karena semakin hari ya, tentu waktu kita bukan berulang terhadap hari, misalnya Selasa ketemu Selasa lagi, tapi lebih kepada makin mendekatnya jarak kita untuk kembali kepada yang memiliki kita ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.